Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Goka Siahaan MM. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Maulida, NIM 2502010200622 dari kelas MJ 405. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen SDM 2 pada topik yang saya pilih yaitu sesi 2 tentang lingkungan kerja dan sesi 6 tentang kedisiplinan. Mengapa saya memilih sesi 2 dan sesi 6? Karena lingkungan kerja yang baik dan disiplin kerja adalah kunci tercapainya kinerja organisasi yang optimal. Tentu saja, setiap organisasi menginginkan produktivitas yang tinggi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk mewujudkannya, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga karyawan merasa aman, betah, dan termotivasi dalam bekerja. Ketika motivasi meningkat, tingkat kedisiplinan juga akan semakin membaik. Karyawan akan lebih patuh terhadap aturan dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada meningkatnya produktivitas organisasi. Fakta singkat, berdasarkan Gallup State of the Global Workplace tahun 2024, perusahaan dengan lingkungan kerja yang positif memiliki karyawan yang 21% lebih produktif dan tingkat turnover 31% lebih rendah. Baik, kita akan membahas lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik, meliputi penerangan, ventilasi, kebisingan, ergonomi, keamanan, kebersihan. Kemudian ada lingkungan kerja non-fisik, yaitu hubungan kerja, komunikasi, budaya organisasi, sikap saling menghargai, dan dukungan pimpinan. Lingkungan kerja yang nyaman akan membuat pegawai lebih fokus, sehat, dan termotivasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas kedisiplinan kerja. Apa itu disiplin? Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan karyawan untuk menaati seluruh peraturan organisasi. Tujuan utama dari kedisiplinan adalah menciptakan ketertiban dalam bekerja, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan efisiensi, serta mendukung produktivitas organisasi. Dengan disiplin yang baik, pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, kesalahan dapat diminimalkan, dan target organisasi akan lebih mudah dicapai. Baik Bapak, berikut hubungan lingkungan kerja dan disiplin yang digambarkan dalam diagram alur. Lingkungan kerja yang nyaman meningkatkan motivasi kerja karyawan. Motivasi yang tinggi kemudian akan mendorong munculnya disiplin kerja. Ketika disiplin meningkat, produktivitas juga akan meningkat, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Contoh sederhananya seperti berikut. Apabila kantor bersih, lingkungan kerja rapi, membuat pegawai merasa nyaman dan fokus bekerja. Kemudian terdapat pula dukungan dan arahan dari atasan yang suportif, sehingga meningkatkan motivasi dan kedisiplinan pegawai. Kemudian dengan adanya peraturan yang jelas, membuat pegawai memahami tanggung jawab dan batasan kerja. Sehingga pegawai akan datang tepat waktu dan pekerjaan dapat selesai sesuai target. Sebagai contoh nyata, kita dapat melihat perusahaan Google. Mengapa Google produktif? Google dikenal memiliki lingkungan kerja yang sangat fleksibel, mempunyai fasilitas yang lengkap, mempunyai budaya kolaboratif dan reward system, sehingga menghasilkan inovasi yang tinggi, kepuasan karyawan tinggi, dan turnover rendah. Google membuktikan bahwa lingkungan kerja yang mendukung dapat mendorong produktivitas dan keberlanjutan organisasi. Untuk menciptakan SDM yang berkualitas
Diperlukan beberapa tahap. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kemudian membangun komunikasi yang terbuka, kemudian berikan apresiasi, pelatihan rutin, terapkan disiplin secara adil sehingga produktivitas dapat meningkat. Berdasarkan paparan di atas, kita dapat menarik 3 poin kesimpulan, yaitu 1. Lingkungan kerja mempengaruhi kenyamanan dan motivasi pegawai. 2. Disiplin membentuk perilaku kerja yang profesional. 3. Keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang baik dan disiplin yang kuat adalah kunci menuju kinerja luar biasa. Organisasi yang hebat tidak hanya memiliki aturan yang baik, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang membuat setiap orang ingin memberikan kinerja terbaiknya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.